Shalom saudara-saudara. Shalom. Selamat Paskah. Paskah. Ada sukacita besarkah hari ini? Amin. Sekalipun ada masalah, ada kesulitan, Paskah mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan kita begitu hebat dari semua pergumulan kita. Tuhan kita begitu dahsyat dari semua ketakutan kita. Dan pagi ini membesarkan hati kita bersama-sama melalui firman Tuhan akan kita pelajari dengan tema kebangkitan Yesus, jawaban atas pergumulan kita. Kebangkitan Yesus, jawaban atas semua pergumulan kita. Kita akan baca bersama-sama dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Hampir sama kisah Paskah ini kita baca di dalam Injil yang lain. Saudara perhatikan, menarik adalah semua Injil mencatat kematian kebangkitan Yesus. Tapi kisah tentang kelahiran Yesus tidak semua Injil mencatatnya. Matius tidak ada tentang kelahiran Yesus, walaupun disebutkan ada judul lahir Yesus, tapi di sana Yesus tidak disebutkan kisah kelahiran kecuali Maria Magdalena. Di Markus apalagi kita tidak menemukan kisah kelahiran Yesus. Hanya di Lukas kita menemukan kisah kelahiran Yesus. Karena memang temanya harus demikian. Yesus manusia biasa. Di dalam Injil Yohanes juga kita tidak menemukan kelahiran Yesus.
Tetapi mengenai kematian dan kebangkitan Yesus, semua Injil mencatatnya. Apakah saudara mau merayakan Natal atau tidak? Yang terpenting adalah kematian kebangkitan Yesus. Tapi kita tidak adil ya. Natal besar-besaran kita lakukan padahal tidak semua Injil mencatatnya. Sedangkan semua Injil mencatat kematian dan kebangkitan Yesus. Puncak dari karya Yesus adalah kebangkitan. Jadi mujizat yang Yesus buat terakhir adalah kebangkitan. Itu mujizat yang terakhir dia buat. Dan setelah itu yang paling terakhir dari semua adalah Yesus membangkitkan orang-orang yang sudah mati rohani dan akan dimurkai. Saudara-saudaraku, kebangkitan Yesus menjadi landasan iman kita. Itulah sebabnya mengapa harus dicatat di semua Injil, karena kebangkitan Yesus dasar iman kita. Rasul Paulus berkata, tanpa kebangkitan maka sia-sialah iman kita. Puji Tuhan, juru selamat kita bangkit. Orang di luar sana, juru selamatnya sebenarnya nggak punya juru selamat. Kalaupun ada, semuanya mati. Pemimpin agama mati, pendiri agama mati, dan sampai sekarang kuburnya masih ada, tulang belulangnya masih ada di bawah sana. Atau abunya, debunya masih ada di dalam kuburan. Tapi Yesus kuburnya masih ada, dan tulang-tulangnya tidak ada. Karena Yesus bangkit dari kematian. Ada harapan besar karena Yesus bangkit dari kematian. Karena Kristus bangkit, maka kita dapat berharap kepadanya lebih besar daripada orang lain yang nabi-nabinya, pendiri agamanya tidak mati. Bagaimana bisa berharap besar? Sementara Tuhan kita mati. Dia mengalami semua perasaan kita, termasuk perasaan mau mati rasanya. Dan Yesus sudah mati. Tidak ada harapan dalam kematian, tapi Yesus bangkit dari kematian. Karena kebangkitannya membuktikan bahwa dia hebat. Dia berkuasa. Dan Tuhan kita memberi jaminan hidup yang kekal. Karena itu sia-sialah mereka yang tidak memiliki Yesus yang sudah bangkit. Sia-sialah mereka beribadah karena pemimpin mereka mati dan tidak bangkit. Tapi lebih sia-sia adalah orang Kristen yang punya Alkitab tapi tidak tahu tentang kebangkitan Yesus. Sia-sialah orang Kristen tapi tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Sia-sialah orang Kristen yang tidak mengalami perjumpaan dengan kebangkitan Yesus. Pagi ini kita akan bicara tentang kuasa dari perjumpaan Tuhan Yesus. Dan pentingnya kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang berbahagia, di tengah-tengah pergumulan kita saat ini, sudah endemi ya, sudah tidak pandemi lagi. Saya mendengar di Sydney sudah buka masker karena menganggap kalaupun terserang itu flu biasa. Di beberapa tempat sudah lepas dari masker. Kita belum lepas masker ya. Sebagian sudah lepas masker. Kalau enggak ditegur nanti ya, kalau tidak lepas masker, dipakai saja. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah keterbatasan ini, kita harus bangkit untuk memulai hidup kita kembali. Amin. Mungkin ada yang bertanya, kapan normal? Sudah normal. Ya. Kita harus berpikir bahwa sudah normal. Kalau tidak normal, maka kita akan terbatas terus. Pekerjaan kita juga terbatas, ruang gerak kita terbatas. Hari ini, pasca kebangkitan Yesus dari kematian memberikan kita jaminan atas semua pergumulan kita.
Tiga hal yang kita renungkan dalam perikop ini adalah yang pertama di ayat yang ketiga. Kebangkitan Yesus menjawab kelemahan kita. Kebangkitan Yesus menjawab kelemahan kita. Di ayat 3, pada pagi, ayat 2, pada pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Siapa yang menggulingkannya? Tapi di ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Yang pertama, saudara-saudara, kebangkitan Yesus menjawab kelemahan kita. Dan menarik saudara-saudara, kelemahan ini digambarkan dengan wanita. Jadi saya mau khotbah yang pertama wanita, nanti pria. Yang ketiga semua pria dan wanita. Jadi yang pertama mewakili kita semua wanita. Katanya wanita identik dengan kelemahan. Yang dimaksud mungkin kelemahan fisik. Tapi faktanya bahwa di ayat 1 dan 2 wanita ini begitu kuat. Begitu kuat. Pria yang lain lari ketakutan. Dan sampai hari ini, pagi tadi, jam 6, pria-pria yang lain masih bersembunyi. Dan di ayat 10 dikatakan mereka cegugukan. Mereka sampai berkabung dan menangis. Nanti kita pelajari kata berkabung dan menangis. Tapi wanita ini begitu berani. Bagaimana tidak berani? Barusan saja Yesus mati, lalu dikuburkan, dan hari Sabtu, karena setelah Jumat itu mereka tidak kemana-mana. Setelah Jumat petang, mereka tidak kemana-mana karena sudah masuk hari Sabat, hari Jumat petang. Dan Sabtu petang kemudian, mereka bisa jalan ke pasar. Sabtu petang jam 6 lewat, mereka ke pasar membeli rempah-rempah. Murid-murid yang lain ketakutan kalau mereka akan ditangkap dan dipenjara. Sementara murid-murid wanita nggak ada rasa takut. Mereka ke pasar dan membeli rempah-rempah. Lalu besok paginya kemudian hari Minggu ini, mereka datang ke kuburan membawa rempah-rempah untuk meminyaki kaki Yesus. Masih ingat khotbah 2 minggu yang lalu? Yesus diminyaki kakinya oleh dan seluruh tubuhnya oleh Maria. Kemungkinan Maria itu adalah Maria Magdalena. Dan dicatat pernah dilepaskan dari dia 7 roh jahat. Itu sebabnya kemudian dia menjadi seorang pelacur. Ada rohnya. Dan dia mengulang kembali apa yang dia pernah lakukan. Sekitar beberapa hari yang lalu, mungkin hari Rabu atau Kamis, hari Rabu, dan kemudian dia mengulang lagi. Hari Minggu ini mengajak teman-teman wanita. Orang ini begitu kuat. Wanita ini begitu kuat. Dan yang kuat juga adalah perhatikan kasihnya. Kasih wanita itu begitu kuat. Sampai mereka mempersiapkan rempah-rempah 1 hari sebelumnya. Mempersiapkan uang mereka. Padahal Maria Magdalena sudah habis-habisan uangnya. Sudah menghabiskan sekitar berapa? 22 juta. Beberapa hari yang lalu. Dan sekarang masih patungan lagi. Untuk membeli rempah-rempah. Mengasihi Tuhannya. Dan dia mengingat bagaimana dia harus memuliakan Tuhan. Memang kasih harus dibuktikan. Bukan hanya sekedar omongan. Dan pengaruh Maria Magdalena terhadap Maria yang lain begitu kuat. Sehingga mereka membeli rempah-rempah dan hendak meminyaki kaki Yesus. Dalam situasi yang panas mencekam, ini masih mencekam. Dan lebih mencekam nanti pada waktu siang dan sorenya. Hampir lagi mencekam. Karena penjaga-penjaga kuburan Yesus datang melaporkan, sehingga ada isu bahwa
mayat Yesus dicuri, itu lebih mencekam. Tapi ada keberanian dari wanita ini, imannya, kasihnya, dan memang harus dibuktikan. Kadangkala sebagai perempuan, istri, mungkin perlu berjuang sendiri. Coba pergumulan dari wanita ini. Siapa yang akan menolong kita untuk mengangkat batu besar itu? Siapa? Sengaja Alkitab mencatat, waktu itu Markus tidak dengar percakapan perempuan ini. Matius juga tidak mendengar. Tapi Roh Kudus mendengar percakapan mereka di tengah jalan. Dan kemudian Roh Kudus memberitahu kepada Markus untuk menulis cerita ini. Di dalam Matius nggak ada cerita ini. Dalam Lukas nggak ada cerita ini, apalagi dalam Yohanes nggak ada cerita ini. Ada cerita membeli rempah-rempah, tetapi siapa yang mengangkat batu, diskusi yang mungkin cukup panjang. Sekitar 1 kilo atau beberapa kilo mereka jalan dari rumah mereka. Dan diskusi cukup panjang di perjalanan. Siapa yang akan mengangkat batu ini? Siapa yang tolong kita? Kalau saudara tahu siapa yang nggak ada yang menolong, kira-kira masih lanjutkan perjalanan? Berhenti dan pulang, tarik suaminya. Tapi suaminya juga takut. Saudara nangkap, takut suaminya. Laki-laki yang lain takut. Siapa yang menolong kita? Pergumulan yang berat dari seorang wanita yang berjuang sendiri, yang suaminya takut, suaminya penakut, maaf yang tanpa suami. Siapa yang tolong saya? Siapa yang tolong saya mengangkat ember, menuang air? Siapa yang akan menolong saya untuk menyediakan apa yang saya butuhkan? Siapa kira-kira? Jadi ini menarik, mengapa kemudian wanita yang ditonjolkan sebagai bentuk bahwa sebenarnya nggak ada harapan bagi mereka, tapi mereka memiliki perasaan dan kasih yang kuat. Kegagalan kita adalah kita terlalu mudah takut dan kita kehilangan keberanian sehingga kita nggak memiliki kasih kepada Tuhan. Kita terlalu mudah takut sampai kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kita terlalu mudah khawatir sampai kita tidak bisa maju lagi. Wanita ini bertanya di sepanjang perjalanan mereka. Mungkin mereka berhenti dan kemudian coba kita ajak Petrus. Nggak tahu di mana Petrus. Dia kan pemimpin kita. Atau mungkin Maria yang lain. Maria ibu dari Yakobus dan Yohanes. Tolong cari dong anak-anakmu, entah di mana mereka. Iya. Semua ketakutan, tapi perhatikan kekuatan dari wanita ini. Dia tetap melanjutkan perjalanan. Wanita ini, perempuan ini mengajarkan kepada kita bahwa kalaupun kita lemah dan tidak ada pertolongan di depan mata kita, berjalanlah saja. Karena kita tidak tahu pertolongan itu kapan datangnya. Tuhan pasti menolong kita. Tapi yang membuat Tuhan tidak bisa menolong kita adalah kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Coba saudara pikirkan begini, kalau wanita ini berpikir begini, nggak ada orang yang menolong kita. Terus ngapain kita di sana? Kita pulang. Maka seumur hidupnya, mereka tidak pernah lihat mujizat. Seumur hidupnya pertanyaan mereka tidak pernah terjawab. Dan kubur itu akan tetap tertutup karena mereka tidak pernah melihat kubur itu dibuka oleh malaikat. Kapan malaikat itu membuka kubur? Kapan malaikat itu mengangkat batu yang besar itu? Tidak disebutkan. Tidak penting bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tidak penting bagaimana mujizat Tuhan, bagaimana caranya dia adakan dalam hidup kita. Tidak penting. Yang penting adalah jalan terus, lanjutkan hidupmu.
Saudara-saudara, mungkin pria perlu kita sadar bahwa kadang-kadang kita terlalu logika sampai kita ketakutan. Dan wanita, perempuan ini memiliki perasaan yang kuat dengan Tuhannya. Kadang-kadang kita pria kehilangan perasaan sampai kita tidak punya kasih dan kita berpikir logika. Tapi kalaupun ada pria waktu itu akan lanjut perjalanannya, tapi sayangnya para pria penuh dengan logika dan penuh dengan ketakutan dan mereka tidak memiliki rasa kasih kepada Tuhan mereka. Saudara-saudaraku, kelemahan yang diwakili oleh pihak perempuan ini, sekalipun mereka menghadapi masalah tapi jalan terus, tidak cukup bagi mereka untuk melayani Tuhan beberapa hari yang lalu. Tidak cukup bagi mereka untuk membeli rempah-rempah. Saudara-saudara, kita harus berani seperti dengan wanita ini. Selalu ada pembelaan bagi wanita yang mengasihi Tuhan. Amin. Selalu ada pembelaan dari Tuhan bagi perempuan yang berjuang sendiri, yang mengasihi Tuhan. Selalu ada pembelaan bagi seorang perempuan yang tanpa suami, membesarkan hati ibu-ibu yang tanpa suami. Ada pembelaan Tuhan karena kita mengasihi. Jangan merasa takut. Jangan merasa sendiri. Tuhan mengirimkan malaikatnya di depan. Jalan saja dan terjadi mujizat. Kapan? Bagaimana caranya? Apakah kedua malaikat itu, ayo kamu gotong. Ya, kamu di sebelah kiri, saya di sebelah kanan. Tidak disebutkan. Atau malaikat cuma berkata, pindah. Nggak disebutkan juga. Nggak penting cara Tuhan buat mujizat. Tuhan pasti buat mujizat. Caranya nggak perlu disebutkan. Tetapi perjalanan hidup kita harus dilanjutkan. Selalu ada pertolongan bagi wanita dan bagi pria yang merasa berjuang sendiri dan tidak berjaya, tidak berdaya. Tuhan tahu semua percakapan kita, Tuhan tahu semua stres kita, Tuhan tahu semua diskusi kita, bahkan diskusi di sini ketakutan dalam pikiran kita. Bagaimana saya buat nanti? Apa yang saya lakukan kalau tiba di depan kubur Yesus? Apa yang saya lakukan nanti? Tahun depan bagaimana hidup saya? Setelah ini bagaimana? Setelah masa COVID ini, apa yang saya harus lakukan? Hancur semuanya. Tapi selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk buat mujizat sampai tidak perlu disebutkan kisah mujizatnya. Yang diceritakan adalah bagaimana perjalanan mereka. Siapa kira-kira akan menolong kita? Saudara-saudara, mungkin pertanyaan yang sama bagi kita, bagi semua perempuan-perempuan. Dan juga bagi kita pria. Siapa menolong kita saat ini? Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia menjawab kelemahan kita. Tuhan membela setiap perempuan dan juga setiap pria yang berjuang untuk Tuhan. Dan kebangkitan Yesus mengajarkan bahwa dalam kelemahan kita, Tuhan begitu kuat. Amin. Batu yang tertutup, pergumulan yang begitu berat nampaknya menutup hidup kita, menutup jalan-jalan kita, menutup langkah kita, sampai tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Selalu ada pertolongan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tapi mereka bagi mundur, penakut, pengecut, mereka akan penuh dengan kesedihan. Penuh dengan kesedihan. Mari perempuan dan pria bangkit, jangan bersedih, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Itu yang diingat oleh Maria Magdalena waktu dia meminyaki Yesus dan berkata, perempuan ini melakukan apa yang dia bisa lakukan. Para perempuan-perempuan, ibu-ibu ini, dia melakukan apa yang dia bisa lakukan. Dia tidak hanya membeli rempah-rempah, tapi memiliki perasaan kasih kepada Tuhan. Dia melakukan itu. Dan sekalipun mungkin, ya sudahlah. Di depan kuburan kira-kira siapa nanti akan lewat.
Tapi itu kan kebun. Itu bukan jalan raya, siapa yang lewat? Saudara-saudara, siapa yang akan tolong saya bulan depan? Siapa yang akan tolong saya dalam kesulitan saya ini? Siapa yang tolong saya? Tuhan berpihak kepada orang-orang yang berteriak kepadanya. Amin. Tuhan berpihak kepada orang-orang yang berdaya, yang tidak berdaya, namun mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Iya. Saudaraku, Tuhan tidak menjawab, siapa yang tolong kita? Akulah. Masa aku dong? Tuhan tidak jawab. Kadang-kadang kita tidak mendengar suara Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menjawab saya? Kita sudah membaca Alkitab mungkin, dan kita sudah berdoa berkali-kali, sampai 3 kali, 4 kali lagi, Pak. Lebih banyak daripada Tuhan Yesus. Kalau Yesus berdoa 1 jam, saya berdoa sampai 3 jam, Pak, semalam-malaman. Seperti Daud, aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata. Banyak sekali air matanya ya. Tapi selalu ada pertolongan. Amin. Tuhan mencatat semua diskusi kita di sini. Tuhan mencatat semua diskusi kita dengan pasangan hidup kita di rumah. Tuhan mencatat semua diskusi kita dengan anak-anak. Tuhan mencatat semua doa-doa kita. Siapa yang menolong kita? Tuhan pemilik kehidupan. Tuhan pemilik kuasa. Dia mendengar dengan telinganya semua perkataan kita, semua kesulitan kita. Dan dia menegaskan di hati kita, dengan kebangkitan ini, akulah yang sanggup menolongmu dalam kelemahan. Tapi yang membuat aku tidak sanggup menolongmu adalah kamu terlalu takut untuk berjalan. Kamu terlalu takut untuk melangkah. Amin? Takut? Tidak ya. Kadang-kadang ada suami takut ke gereja kalau sendiri, butuh istrinya. Karena tidak pede. Kami pernah melayani itu satu keluarga. Satu keluarga dibilang, ya, kasih tahu kepada istrinya, G, kamu dulu yang percaya Yesus. Setelah lihat perubahannya, saya ikut. Istrinya sudah ikut. Suaminya cuma ngantar aja. Ngantar. Akhirnya ikut ibadah. Sekali habis itu nggak datang lagi. Kenapa nggak ikut ibadah lagi? Terlalu ramai di gereja. Saya malu. Kemudian ternyata roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan bekerja. Saudara tahu keluarga ini sekarang melayani Tuhan dengan luar biasa. Pemalu, takut dengan keramaian, jadi memang cocoknya tinggal di kebun. Itu sebabnya dia cocok kuliah di pertanian supaya tinggal di kebun. Ya. Dan bapak ini masuk STI, ambil S2. Iya. Tidak lanjut, berhenti, lanjut lagi setelah kadaluarsa NIM-nya. Lanjut lagi. Dan sekarang wakil gembala melayani. Ya, orangnya tidak jauh dari sini ya. Nggak usah disebut namanya kan? Ya. Itu fakta nyata. Bahwa ketika ada orang yang diskusi di sini, mungkin nggak ada orang tahu. Ibu-ibu nggak ada orang tahu pergumulanmu. Suamimu tidak tahu pergumulanmu. Tapi Tuhan tahu. Kalaupun engkau berjuang sendiri, dalam sakit hatimu, dalam kelemahanmu, dalam kekecewaanmu, dan hanya engkau yang berjuang sendiri, berjuang untuk keluarga, Tuhan tahu. Laki-laki gak ada yang menolong, keluarga gak ada yang menolong, Tuhan tahu. Dan kita semua pria, Tuhan tahu kelemahan kita. Kadang-kadang kita merasa kuat, padahal sebenarnya kita orang yang lemah. Dan Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan juga menolong kita. Bagian yang kedua. Jadi besarkanlah hatimu para wanita. Sekarang yang kedua, ayat 10 kita lihat. Ayat 10 bunyinya apa itu? Ayat 10 bunyinya begini, agak lucu ya. Yang lain sudah senang, sudah ketawa, ya ternyata ayat 10. Ya, kita baca ayat 10. Lalu perempuan itu, Maria Magdalena ya. Lalu perempuan itu mungkin karena biasa sendiri ya, jadi berani dia. Perempuan itu bukan sama-sama. Perempuan itu, semoga kita semua perempuan itu ya. Kita semua perempuan itu. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka. Siapa mereka ini? Yang selalu mengiring Yesus,
Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Siapa mereka itu? Ini lucu loh. Lalu perempuan itu, ditunjuk perempuan itu di Israel tidak biasa begitu. Tidak biasa. Perempuan itu datang beritahu kepada laki-laki. Mereka banyak. Itu nggak biasa. Perempuan itu sebagai tokoh. Nggak biasa. Tapi ayat 10 untuk mempermalukan laki-laki ini. Lalu perempuan itu ditunjuk. Perempuan itu ditunjuk satu orang. Ini tidak biasa bagi orang Ibrani. Dia datang, beritahu. Memang orang punya logikanya kuat, yang tidak percaya dia. Bukan cuma itu, 2 orang yang datang, Kleopas dengan temannya, beritahu juga, kami ketemu Yesus. Juga tidak percaya. Saudara-saudara, pria, tadi wanita, identik dengan perasaan. Tapi dia tetap lanjut. Pria identik dengan logika. Bisa lanjut, bisa tidak. Perhatikan lagi, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Selalu mengiring Yesus. Wanita ini tidak selalu. Dan siapa yang masak kalau pulang? Selalu mengiring Yesus. Jadi wanita masak. Tapi sekarang beda orang Kristen. Laki-laki di rumah, perempuan ke gereja. Lalu perempuan itu, lalu kemudian beritahu kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Dan yang pada waktu itu ngapain? Sedang berkabung dan menangis. Berkabung. Coba bayangkan itu. Berkabung itu gimana ya? Kalau berkabung itu lebih tinggi tingkatannya dari menangis. Menangis lebih tinggi tingkatannya dari sedih. Kalau sedih kan kelihatan wajahnya ya? Kelihatannya sedih. Tapi kalau nangis, rupanya bukan nangis terisak-isak. Sampai cekugukan nangisnya. Pengalaman. Laki-laki nangis bukan sedih, tapi nangisnya sampai bukan setetes air mata yang keluar. Sampai dijelaskan, itu sampai bukan setetes, tapi mengalir. Ya. Sampai mengalir air matanya begitu banyak. Loh, kan kemarin. Berarti laki-laki ini punya perasaan juga ya? Punya perasaan loh. Perempuan ini punya perasaan, tapi kok dia tidak nangis ya? Waktu dia jalan tidak nangis ya? Laki-laki ini masih nangis. Dari Jumat kemarin, hari Sabtu, Minggu pagi, masih nangis. Artinya apa saudara-saudara? Masih nangis ini. Kehilangan yang luar biasa. Loh, perempuan ini kan tidak nangis. Ya, dia sedih, tapi dia diceritakan kalau dia berkabung dan menangis. Sama-sama kehilangan. Tapi ini saya beritahu kepada saudara. Pria itu punya mimpi besar dan pada waktu dia ditipu, rasanya hancur dunia. Kehilangan pengharapan. Betul-betul kehilangan pengharapan. Harapannya mati. Sampai dia menangis. Menangisnya tidak tanggung-tanggung. Bahkan 3 hari dia nangis. Kan sudah beberapa hari. Paling tidak kan, ya sedih lah ya. Tapi masih menangis. Dan menangisnya betul-betul menangis. Siapa bilang bahwa air mata saya sudah habis setelah nangis seharian? Ternyata ini masih berhari-hari, masih nangis sudah berhari-hari. Dan berkabung. Kebiasaan orang Israel itu berkabung biasanya mencari tempat yang sepi dan kemudian duduk di sana. Iya, duduk sambil merenung, bersandar. Saya yakin pasti tidak merokok mereka.
Ada orang sedih sambil merokok kan, ingat ada ya. Sambil main HP, sedih ya? Iya sedih. Itu belum sedih, betul. Ini sampai berkampung, mengambil satu tempat dan gak ada orang yang tahu. Rupanya perempuan-perempuan ini sudah tahu di mana dia bersembunyi. Dia duduk di sana, lalu berkabung dan nangis. Mungkin juga nggak teriak-teriak ya. Kemarin ya baru teriak-teriak, ini sudah 3 hari. Nangis terus ya. Yang kedua saudara, kebangkitan Yesus menjawab harapan yang mati. Makanya ditulis ayatnya ini, lebih jelas perhatikan, memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Selalu mengiring Yesus, jadi mereka mendengar pengajaran Yesus dan mereka bangga dengan Yesus. Mereka sudah diskusi lama sekali. Kalau Yesus jadi Tuhan nanti, jadi raja, kan mereka diskusi. Guru, nanti kalau kamu datang jadi raja, saya duduk di sebelah kanannya, ya, tidak apa-apa saya di kiri. Yang lain, enak aja, kami kan pengen juga. Itu sampai tantenya Yesus. Siapa tantenya Yesus? Ibu dari Yakobus Yohanes ngomong sama keponakannya, Yesus, kalau datang nanti ingat ya keponakanmu ini. Ya. Ada nepotisme juga ya. Jadi mereka sudah diskusi sebenarnya. Dan mimpi itu terkubur. Ketika mereka melihat Yesus ditangkap, mereka lari. Yesus yang mereka percaya pembuat mujizat yang hebat. Mereka lari ketakutan. Bahkan mereka nangis. Saya membayangkan pria, suami yang hebat, kuat, membangun bisnis, bekerja sama dengan rekan kerja yang dia percayai, dan kemudian ditipu. Ada pengalamannya. Bukan cuma dia percaya, kita juga percayai dia. Ya. Kita percayai. Rasanya itu marah. Lebih-lebih saya. Kita sudah bimbing, kita sudah doakan, coba tiba-tiba, wah, rasanya ditipu. Yesus kok tiba-tiba jadi lemah. Kan dia mendengar, atau mungkin dari jarak jauh sambil pakai teropong. Waduh. Beli di Lazada. Teropong yang harganya 125.000 itu bisa melihat sampai 5 kilo. Wih, Yesus. Rasa hancur. Nggak ada lagi harapan. Betul bapak-bapak ya? Kalau kita membangun pekerjaan dan kemudian ada sahabat dekat dan dihancurkan itu. Mau balas, mau apa, dan kita tidak berdaya. Gimana ya? Untuk bapak-bapak, kuatkan hatimu. Bukan cuma bapak-bapak, untuk pemuda juga. Ya. Untuk laki-laki, kuatkan hatimu. Yesus bangkit memberikan harapan yang sudah mati. Rasa ditipu, rasa kecewa, rasa hancur, rasa dipermalukan, dan tidak ada harapan lagi. Yesus sanggup untuk menolong kita. Beritahu kepada pria itu. Itu sebabnya bapak-bapak, suami-suami kita membutuhkan istri untuk menolong kita. Jeje belum ya, masih kecil ya. Supaya saling menolong. Orang lemah, bayangkan. Pria lemah, perempuan lemah, nikah. Gimana rasa pernikahannya nanti? Nggak bisa lanjut. Kita sama-sama lemah, tapi ketika kita percaya kebangkitan Yesus, ada kekuatan yang besar. Itulah sebabnya mengapa cincin pernikahan ditaruh di sini ya. Guys.
di jari manis. Dan percayalah saudara-saudara, saya sudah mencoba berkali-kali. Cincinnya sudah digadaikan dulu waktu tidak bisa makan. Dulu digadaikan sampai lupa di mana digadaikan. Lupa di mana digadaikannya. Tidak manis. Dan kita bilang ini jari manis. Ini tidak manis. Agak asin. Kita bilang jari manis. Ini bicara tentang jari lemah. Ini jari lemah. Ini ada 3 jari yang cocok sebenarnya untuk cincin ya. Kalau ini kan tidak cocok, terlalu sombongnya. Ya, mana cincinnya? Sombong sekali ya. Kalau begini tidak enak kayak mana cincinnya? Nggak enak. Apalagi begini nggak enak banget ya. Iya. Cincinnya nggak enak, jatuh dia. Nah, ini yang cocok. Ini ya, jari manis. Tapi ini menyatakan kelemahan. Kuat, lumayan kuat, lemah. Kita menikah dengan orang yang lemah. Tapi melalui kebangkitan Yesus, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Sudah mau menikah? Sehebat-hebatnya pasanganmu, secantik dan gantengnya pasanganmu, dia orang lemah. Tapi kita menikah dengan dia supaya kita bisa menguatkan dia. Dia menikah dengan saya supaya saya bisa dikuatkan sama dia. Yang ketiga, sekarang ya, ayat 15. Tadi pria, wanita pria. Sekarang ayat 16. Apa bunyinya ayat 16? Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Kepada siapa ini ditujukan? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Siapa itu disuruh pergi? Orang-orang lemah yang sudah dikuatkan. Orang-orang yang nangis tadi, orang-orang yang berkabung tadi, yang tidak punya harapan. Sekarang sama. Kamu kehilangan pengharapan. Banyak orang yang kehilangan pengharapan. Kamu pernah sedih dan hancur. Ada banyak orang yang hidupnya hancur. Ada banyak orang yang dikecewakan. Ada banyak istri-istri dikecewakan. Ada banyak istri-istri ditinggal. Lalu dia bilang apa di sana? Ada banyak pria-pria ditipu, lalu berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk apa? Iya, pasti bukan makhluk mati ya. Karena semua makhluk itu, apa artinya makhluk? Kenapa tidak diberitakanlah Injil kepada, kalau Matius segala bangsa? Atau kepada semua orang, kok semua makhluk? Makhluk ini berbicara yang pertama sebagai ciptaan. Harus diselamatkan semua ciptaan Tuhan. Maksudnya manusia, bukan tumbuhan. Apalagi binatang. Jadi sorry, jangan pernah menginjil kepada anjingmu ya. Dia makhluk juga. Iya. Kan ada agama di sana mengajarkan binatang bisa masuk surga ya. Apalagi kalau baik sudah suka ngantar tuannya. Ya, itu logika yang tidak masuk akal. Ya. Jadi yang ketiga adalah kita pergumulan masa depan kita. Siapakah makhluk itu? Manusia yang diciptakan. Yang kedua, siapakah makhluk itu? Bicara kefanaan. Kita akan mati. Siapakah makhluk itu? Nah, saudara-saudara, di zaman itu manusia digolongkan dengan beberapa makhluk. Ada 2 makhluk. Yang pertama, makhluk laki-laki, makhluk perempuan. Yang kedua, bangsa yang superior dan bangsa yang inferior. Itu makhluk. Orang yang punya kasta tinggi dan orang yang punya kasta rendah. Kepada pria yang dewasa, wanita yang dewasa, dan juga kepada
pria dan wanita yang masih kanak-kanak. Itu disebut dengan makhluk hidup. Itulah manusia. Injil ini berlaku bagi semua orang. Yang terbatas, yang fana, bahkan yang bergumul dengan kematian. Makhluk pasti mati. Saudara-saudara, yang kedua, yang ketiga, kebangkitan Yesus menjawab, semua pergumulan kita akan ketakutan masa depan kita. Setelah ini, setelah mati ini, saya bagaimana? Pergi beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tentang neraka. Ada orang takut dengan neraka sampai betul-betul hidup radikal untuk Tuhan. Menghancurkan tubuhnya demi dekat dengan Tuhan. Ada yang takut neraka sampai hidup radikal dengan Tuhan dengan cara membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Supaya upahnya banyak dicatat di sorga dan dia nerakanya sedikit. Sehingga ada potensi untuk masuk sorga. Pergi beritakanlah Injil. Apakah Injil? Kebangkitan. Jadi puncak dari karya Yesus bukan mujizat. Bukan mujizat menyembuhkan orang mati. Tetapi dia bangkit dari kematian. Dan dia akan membangkitkan kematian kita yang akan datang. Maka dengan berani kita melayani Tuhan. Amin, saudara. Dengan berani kita memuliakan Tuhan karena kita tahu bahwa hidup matiku di tangan Tuhan. Kalau saya hidup sekarang, saya dijaga oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Dan kalau saya mati, saya akan memiliki sorga. Beritakanlah Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis, diselamatkan. Siapa yang percaya, diselamatkan. Jadi saudara-saudara, kebangkitan Yesus mengingatkan kepada kita, dia tidak hanya sanggup menolong kita. Tapi Tuhan mau supaya kita juga bisa menolong orang lain. Yang bergumul dalam kematian. Bergumul dalam kesedihan, bergumul dalam kefanaan, ada kekekalan dengan Injil. Injil adalah berita kekekalan. Injil adalah berita kehidupan kekal. Injil adalah berita yang membangkitkan sukacita bagi semua makhluk yang panah, yang terjajah, yang lemah, yang terbatas ciptaan. Ada penghiburan bagi kita. Kita diselamatkan. Kalau kita diselamatkan, itu berarti bahwa kalau kita tahu masa depan kita jelas, maka hari ini kita akan hidup dengan sukacita. Kalau kita tahu minggu depan kita akan mengalami masalah besar dan kita akan mengalami kesulitan, mungkin hari ini kita berjuang berat dan kita ketakutan. Tapi kalau kita tahu bahwa masa depan kita jelas di tangan Tuhan, hidup kita jelas hidup kekal, maka menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Karena itu saudara-saudara, nikmatilah sukacita kebangkitan setiap hari. Jangan takut, Yesus sudah bangkit. Jangan pulang, lanjutkan hidupmu. Jangan mundur, jangan kecewa, jangan putus asa, apalagi pengen bunuh diri. Lanjutkan hidupmu karena Tuhan mendengarkan. Percakapan kita di sini, percakapan kita di hati. Kita mau praktek. Yang pertama, harus tetap tekun di dalam Tuhan. Jangan mundur. Harus. Sebab kita akan melihat karya Tuhan ajaib. Kuasa kebangkitannya dalam hidup kita. Yang kedua, harus bangkit kembali di dalam kuasa roh kebangkitan. Memiliki kuasa roh kebangkitan membuat kita bergerak untuk hidup. Jangan menyendiri, menangis sesuatu yang biasa. Tapi kalau menangis berhari-hari, Tuhan tidak ingin kita menangis berhari-hari. Kalau berkabung dan sampai kita meninggalkan pergaulan, meninggalkan sosial kita, komunitas kita, dan tidak ada pengharapan, ambillah pengharapan itu. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi kebangkitan Yesus memerintahkan kita juga untuk pergi memberitakan Injil. Kebangkitan Yesus
membuat kita jangan hidup terisolasi. Sudah puas menjadi orang Kristen? Tidak puas, saudara. Karena banyak orang yang pernah mengalami penderitaan yang sama. Bahkan lebih hebat penderitaan mereka daripada penderitaan yang kita alami. Pergilah, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk hidup dalam firman-Mu. Tolong kami untuk mempercayai Tuhan, berserah penuh kepadamu, dan membawa berita Injil, berita keselamatan, berita pengharapan di masa akan datang, berita sukacita Yesus bangkit. Yesus memberi kemenangan kepada kami. Yesus bangkit. Yesus memberi sukacita. Yesus bangkit. Yesus memberikan kekuatan. Yesus memberikan jaminan bagi kita. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersukacita. Haleluya. Amin.